Pak Presiden sudah mencanangkan pada 3 tahun yang lalu bahwa Indonesia akan menurunkan emisinya oleh kemampuan kita sendiri sekurang-kurangnya 26% pada tahun 2020. Bahkan bisa 41% kalau dengan dukungan dunia internasional. Yang pertama, melalui Kementerian Kehutanan, tadi itu program kita stop penebangan. Izin-izin baru tebang pohon, stop dulu ini. Kedua, lahan gambut berapapun dalamnya, stop. Tidak boleh lagi kita konversi. Tidak boleh lagi kita alih fungsikan. Karena gambut ini akan memberikan emisi yang tinggi. Yang kedua, melakukan penanaman, ya, mitigasi dan adaptasi, penanaman besar-besaran. Alhamdulillah sekarang publik kita, stakeholder yang lain, budaya menanam sudah mendapat sambutan luar biasa. Yang berikutnya, kita mengembangkan industri kayu tetap harus dikembangkan karena butuh kita. Tetapi industri kayu yang berbasis hutan tanaman. Jadi kalau dulu menebang dulu untuk industri, sekarang tidak. Industri harus menanam dahulu. Apakah bisa? Terbukti di Pulau Jawa kita surplus kayu tanaman. Program kita Kementerian Kehutanan penegakan hukum. Karena untuk mencegah degradasi dan deforestasi tanpa penegakan hukum yang tegas sulit untuk kita laksanakan. Ada 2 yang kita lakukan. Pertama, sekarang penyempurnaan undang-undang yang menjadi inisiatif DPR agar ada efek jera terhadap pelanggaran-pelanggaran di kawasan hutan. Penegakan hukum di samping kita yang sekarang ini juga membuat tim gabungan baik Kejaksaan, KPK, kepolisian ya untuk bersama-sama menindak para pelanggaran di kawasan hutan termasuk illegal logging. Yang kedua, kita kerjasama internasional. Tentu kerusakan hutan itu, perdagangan kayu ilegal tidak mungkin bisa dicegah oleh kita sendiri. Tetapi juga harus melibatkan negara penerima. Pertama, kita menghentikan. Jadi bukan karena Norway-nya, tetapi ini bagian dari rencana aksi kita. Kita menghentikan sementara izin-izin baru di kawasan hutan alam kita dan lahan gambut. Yang kedua adalah kita membangun lembaga yang disebut dengan REDD Plus itu, agar nanti lembaga ini independen dan mendapat kepercayaan publik nasional maupun internasional. Bukan oleh Kementerian Kehutanan. Kita akan membangun semacam lembaga keuangan atau trust fund ya, juga independen. Bukan oleh Kementerian Kehutanan, bukan oleh Bappenas, tetapi satu lembaga yang mandiri yang dipercaya oleh publik nasional maupun internasional. Nah, apa tentang REDD Plus itu tentu tidak mudah ya, tidak mudah. Yang pertama, bagaimana agar program ini menyambung kepada rakyat di sekitar dan dalam kawasan hutan itu. Yang kedua tentu teknologi ya, kemudian juga dari sekarang ini dari berbagai kerjasama internasional itu juga berbeda-beda ya. Berbeda-beda, misalnya Eropa berbeda tentu dengan Jepang dan Korea Selatan ya. Kemudian juga karena belum ada payung hukum, karena belum diputuskan dalam COP kemarin, ini juga salah satu menjadi lambatnya pelaksanaan kerjasama REDD Plus maupun voluntary ya untuk perdagangan karbon ini. Tahun ini memang kita canangkan sebagai tahun untuk memperkuat perlindungan, pengelolaan kawasan konservasi kita. Fokus kita adalah menjaga kawasan konservasi, kawasan taman nasional, cagar alam dan sebagainya. Tentu meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah yang pertama. Kedua, meningkatkan anggarannya. Anggarannya pada tahun ini kita tingkatkan 2 kali lipat untuk menjaga kawasan itu. Kemudian yang ketiga juga untuk melakukan perlindungan kita kerjasama dengan teman-teman kita ya, apakah kepolisian juga dengan tentara kita, TNI kita kerjasama. Nah yang kedua kita melakukan sebagai tahun kehutanan nasional kita melakukan rehabilitasi besar-besaran. Alhamdulillah pada tahun ini apa yang dicanangkan Bapak Presiden yaitu kita harus menanam 1 miliar pohon. Alhamdulillah pada tahun 2010 kita mencapai 1,3 miliar pohon yang kita tanam. Tahun ini kita targetkan kembali untuk menanam sekurang-kurangnya 1 miliar pohon. Saya kira itu lagi-lagi mudah-mudahan ini selain untuk menghijaukan Indonesia juga menjadi sumbangsi kita terhadap dunia. Saya kira begitu.